Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa karena masih bisa mengikuti perkuliahan kita, yaitu mata kuliah metode numerik dengan menggunakan video pembelajaran atau tutorial begitu. Nah, untuk itu teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya melanjutkan terlebih jauh, sebaiknya kita berdoa dulu sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial atau cara penyelesaian bentuk akar-akar persamaan yang dimana saya sudah jelaskan teori yang sebelumnya terkait dengan akar-akar persamaan. Namun pada kesempatan kali ini kita langsung menguji coba terkait dengan penyelesaian daripada akar-akar persamaan. Nah, kita ketahui bersama bahwa kita sudah mempelajari terkait dengan persamaan satu linear dan non-linear beserta multi persamaan, baik itu linear dan non-linear. Nah, bentuk persamaan kuadrat dengan bentuk X kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0 ini kemarin kita sudah mengerjakan atau menyelesaikan, dan itu sangat mudah dicari nilai akar-akar persamaannya. Namun untuk polinomial derajat 3 atau 4, nah rumus yang ada sangat kompleks dan jarang digunakan. Nah, sedangkan untuk bentuk-bentuk persamaan itu yang misalnya X kuadrat, nah itu kan kita bisa selesaikan secara sederhana. Namun untuk akar-akar yang berpangkat lebih dari 2 atau 3, itu misalnya X pangkat 4 tambah X pangkat 2 tambah 2X tambah 2 sama dengan 20, ini penyelesaiannya menggunakan dengan iterasi. Iterasi ini artinya adalah sebuah proses. Jadi iterasi adalah sebuah proses penyelesaian itu. Sehingga setiap hasil yang dapat selalu lebih teliti dibanding iterasi yang sebelumnya. Jadi iterasi pertama, kedua, dan ketiga itu semakin diteliti lagi sesuai dengan penyelesaiannya. Nah, kita sudah jelaskan kemarin terkait dengan metode penyelesaian daripada akar-akar persamaan yang di atas pangkat 2, yaitu pangkat 3, pangkat 4 dengan cara penyelesaian bisection method atau setengah interval dan regulavalsi method. Jadi teori kedua ini saya sudah jelaskan ya. Teori kedua ini sudah saya jelaskan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyelesaikan metode tersebut dengan menggunakan Excel. Jadi kita akan menggunakan Excel dalam penyelesaian akar-akar persamaan tersebut. Nah, yang pertama adalah bisection method. Bisection method ini memiliki flowchart atau langkah penyelesaian ini. Jadi kita nanti akan menentukan X1 dan X2-nya dulu ketika misalnya sudah ada nilai akar-akar persamaannya. Sebaiknya teman-teman semua sebelum melakukan simulasi atau menonton video ini, silahkan nanti di print dulu ininya, di print dulu flowchart atau langkah-langkahnya ya, atau ini langkah-langkah perhitungan bisection method untuk mengikuti penyelesaiannya pada Excel begitu. Jadi usahakan langkah-langkah ini di print dulu gitu ya. Ini di print dulu.
Kemudian nanti diikuti langkah-langkah ini. Langkah-langkah ini diikuti menggunakan Excel begitu. Kemudian yang kedua nanti kita uji coba juga menggunakan regularity method dengan cara yang berbeda. Tentunya flowchart daripada metode regularity juga ada. Ini langkah-langkah penyelesaiannya. Gitu ya. Kemudian nanti XT-nya akan berubah cara penyelesaiannya dibandingkan dengan metode dissection method. Nah, sekarang kita masuk praktek penyelesaian dissection method dan regularity method. Pada kesempatan kali ini kita hanya mengambil satu sampel contoh saja. Nanti teman-teman bisa kembangkan terkait dengan penyelesaian tersebut. Jadi saya ambil sampel 1. Misalnya ini adalah X3 pangkat X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 dikurang 3X sama dengan 3 sama dengan 0. Nah, ini adalah contoh gitu, fungsi fx. Kemudian dicek dengan epsilon. Nah, ini epsilon 0,001. Artinya bahwa kita harus menyelesaikan persoalan akar-akar persamaan ini sampai dia mencapai nilai 0,001. Jadi xt-nya mencapai 0,0001 atau yang mendekati daripada ini, begitu ya. Oke, kita coba praktekkan. Coba praktekkan ya. Discord, kemudian nah ini saya sudah membuat contoh penyelesaian di sini. Jadi tinggal teman-teman masukkan saja. Jadi yang tadinya xn ini jadi xn nah ini adalah ini ya. Jadi kita ubah xn ini adalah x1, kemudian xn tambah 1 itu sama dengan x2. Gitu ya. Jadi ini xn-nya sama dengan x1, xn tambah 1 itu sama dengan 2. Jadi sama saja. Agar mudah dalam penyelesaian kita menggunakan 1 dan x2. Oke, contoh, hitunglah salah satu akar dari persamaan pangkat 3, yaitu fungsi x sama dengan x2 ditambah x3 ditambah x2 dikurang 3x dikurang 3 sama dengan 0. Saya katakan kembali bahwa ini akan menjadi sulit ketika teman-teman tidak memperhatikan dari awal. Jadi kalau ada yang terlewatkan pasti akan bingung. Ini penyelesaian apa ini begitu. Makanya harus memang benar-benar diperhatikan. Nah, saya sudah katakan tadi, silakan di print untuk dibaca dan diikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, iterasi 1. Iterasi 1 adalah penyelesaian pertama. Kemudian, tentukan sembarang titik x1 dan x2. Kemudian hitung nilai fungsinya, yaitu fungsi x1 dan fungsi x2. Jadi kita menentukan dulu fungsi x1 dan x2. Terserah teman-teman mau menentukan titik berapa. Yang jelas bahwa tidak usah terlalu besar nilainya karena akan semakin
lama penyelesaiannya ya. Misalnya kita taruh X1 adalah 1, kemudian X2 adalah 2. Gitu ya. Kemudian kita cari fungsi X-nya. Kita mencari fungsi X1. Bagaimana rumus fungsi X1? Yaitu kita masukkan aja ini. Gitu ya. Jadi sama dengan X1 pangkat 3 ditambah X1 X pangkat 2 dikurang 3 dikali 1 dikurang 3. Tekan enter. Sama dengan nilai fungsi X1 menjadi minus 4. Kemudian nilai X2. Jadi fungsi X2 kita hitung juga. Sama dengan berapa X2-nya? X pangkat 3 ini adalah 2. Fungsi X2. Berarti kita masukkan 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 dikurang 3 dikali X dikurang 3 sama dengan 3. Nah, setelah kita mengecek fungsi X1 dan X2, artinya fungsi X1 dan X2 harus berbeda tanda. Jadi fungsi X1 dan X2 ini harus berbeda tanda. Nah, sekarang kita lihat X1 adalah min 4 dan X2 adalah 3. Artinya sudah berbeda tanda. Kemudian hitung nilai XT. Jadi hitung nilai XT. Bagaimana rumus penyelesaian XT? Silahkan dilihat di sini. Kemudian hitung fungsi XT. Gitu ya. XT-nya itu rumusnya adalah XN tambah 2 per 2. Artinya bahwa X1 ditambah X2 dibagi 2. Berarti sama dengan X1 ditambah X2 dibagi 2. Sama dengan 2. Gitu ya. Hasilnya ada 2. Jadi X1 ditambah X2 dibagi 2. Gitu ya. Maka hasilnya 2. Kemudian kita hitung lagi fungsi XT-nya. Fungsi XT. Berarti kita masukkan di sini nilainya. Fungsi XT sama dengan 2 XT pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 dikurang 3 dikali 2 dikurang 3 sama dengan XT-nya sama dengan 3. Ya. XT-nya sama dengan 3. Jadi XT ini dimasukkan nilainya di sini. 2 di pangkat 3 ditambah 2 di pangkat 2 dikurang 3 kali 2 dikurang 3 sama dengan 3.
Nah, kemudian kita cek fungsi xt dikali fungsi x1. Kemudian cek, sini ada dikatakan cek fungsi xt dikali fungsi x1 kurang dari 0. Nah, kita cek dulu, ya. Ini sama dengan fungsi xt, fungsi xt yang ini, fungsi xt dikali fungsi x1, berarti ini fungsi x1 sama dengan minus 12, ya. Fungsi xt dikali fungsi x2, artinya minus 12. Nah, di sini keterangannya adalah jika kurang dari 0, maka nilai x2 yang baru adalah nilai xt. Sedangkan nilai x1 tetap. Nah, di sini kurang dari 0 atau lebih dari 0. Artinya kurang dari 0 itu minus, ya. Berarti dia minus. Artinya dia minus. Berarti jika ya, maka nilai x2 tetap. Nilai x2 yang baru adalah nilai xt. Jadi, nilai x2 nah itu, ya. Saya baca lagi, nilai x2 yang baru adalah nilai xt. Berarti nilai x2 yang baru adalah nilai xt. Berarti 2. Kemudian, sedangkan nilai x1 tetap. Sedangkan nilai yang baru itu tetap, ya. Ini xt-nya berapa tadi ini? Sama dengan 1 ditambah x2 dibagi 2 sama dengan 1,5. Oh, dia berubah ini. Jadi x-nya 1,5. Nah, sekarang kita ubah. Ketika dia plus, maka jika tidak, maka nilai x1 yang baru adalah nilai xt. X1 yang baru adalah nilai xt. Berapa nilai xt di sini? Berarti 1,5. Kemudian x2-nya tetap. Nah, xt-nya adalah kita masukkan lagi rumusnya. Sama dengan x1 ditambah x2 dibagi 2 sama dengan 1,75. Tuh, kita masukkan lagi nilainya sini, ya. Fungsi x1, berarti fungsi x1 ini dimasukkan nilainya di sini. Berarti sama dengan 1,5
pangkat 3 ditambah pangkat ditambah 1,5 pangkat 2 dikurang 3 1,5, salah ya, nilainya berubah, sama dengan 1,5 pangkat 3 ditambah 1,5 pangkat 2 dikurang 3 dikali 1,5 dikurang 3 sama dengan min 1875. Kemudian fungsi X2-nya kita masukkan juga. Fungsi X2 ini kita masukkan di sini. Ini sama dengan 2 pangkat 3 X2 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 2 dikurang 3 kali 2, selalu berubah ya, 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 dikurang 3 dikali 2 dikurang 3 sama dengan 3. Jadi nilainya sama. Kemudian kita hitung lagi fungsi xt-nya. Fungsi xt yang ini kita masukkan juga nilainya sama dengan xt pangkat 3 ditambah xt pangkat 2 dikurang 3 dikali 1,75 dikurang 3 sama dengan 0,171875. Inilah penyelesaian bisection method. Makanya kalau diselesaikan secara persamaan biasa ini tidak bisa. Kita cek lagi fungsi xt dan fungsi x1-nya. Fungsi xt sama dengan xt dikali fungsi x. Fungsi xt itu fungsi xt dikali fungsi x1 sama dengan 0,7 ya, 0,32 ya. Ini penyelesaian iterasi kedua atau proses kedua. Kita coba kolom dulu.
Oke. XT-nya, fungsi XT kita masukkan 1,75 sama dengan 1,75 pangkat 3 ditambah 1,75 pangkat 2 dikurang 3 dikali 1,75 dikurang 3 sama dengan 0,1718. Artinya ini negatif begitu. Ketika misalnya ini negatif, jika kurang dari 0 artinya negatif, maka nilai X2 yang baru adalah nilai XT. Berarti nilai X2 yang baru adalah nilai XT. Berarti 1,75 dan nilai X1-nya tetap. Ini iterasi atau proses ketiga. Kemudian kita hitung lagi XT-nya sama dengan X1 ditambah X2 dibagi 2 sama dengan 1,65. Kemudian fungsi X1-nya kita masukkan sama dengan 1,5 pangkat 3 ditambah 1,5 pangkat 2 dikurang 3 dikali 1,5 dikurang 3. Hasilnya 1,875. Sekarang kita masukkan lagi, berarti di sini nilainya sama dengan X 2 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 2 dikurang 3 kali X dikurang 3 sama dengan 0,175. Sekarang kita cari fungsi XT-nya. Fungsi XT sama dengan 1,625 pangkat 3 ditambah XT pangkat 2 dikurang 3 dikali
1,65 dikurang 3. Hasilnya 0,94336. Artinya semakin mendekati nilai 0,0001. Nah, di sini sama dengan fungsi xt dikali fungsi xt dikali fungsi x1 sama dengan positif. Nah, sampai dia mencapai 0,0001. Jadi ini akan kita cari turun terus sampai dengan mencapai 0,001. Jadi prosesnya panjang. Proses atau iterasinya panjang. Itu 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini adalah cara penyelesaian bisection method. Nah, tidak mudah ya. Jadi sebenarnya harus diulang-ulang untuk bagaimana memahaminya. Kayaknya saya katakan ini akan menjadi sulit ketika ada yang terlewati. Itu mungkin itu saja untuk simulasi pada hari ini, penyelesaian daripada bisection method. Nanti saya akan buatkan lagi satu penyelesaian berkaitan dengan regulavasi method. Oke. Mungkin cukup hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.